pertama, siapa saja yang termasuk dalam ungkapan gereja kita, siapa saja yang termasuk dalam ungkapan gereja kita, siapa saja yang termasuk dalam ungkapan gereja kita, seluruh umat yang sudah dibaptis ataupun yang tidak, itulah gereja kita. Saya, karena terkadang bayi yang baru lahir, itu pun anggota gereja. Kumpulan dari gereja-gereja kecil. Karena gereja kecil itu adalah keluarga-keluarga Katolik. Jadi gereja-gereja kecil ini tadi itulah yang berkumpul di dalam gereja kita Santo Antonius Padua Bangun Mulia. Kumpulan dari gereja-gereja kecil, yaitu keluarga-keluarga. Itu menurut saya. Si masukin kita gereja, memang kini siapa gereja ta, berarti ya isi merasa memiliki bagai. Kalau menurutku umat yang memang merasa tadi seperti dibilang Karo memiliki gereja, dia memiliki gereja tersebut, tetapi dia juga merasa bertanggung jawab terhadap keberlangsungan gereja tersebut. Dalam hal ini dia ingin memberikan apa yang bisa disumbangkan buat gereja, termasuk dalam hal ini adalah umat yang memiliki rasa memberikan kepada gereja. Salah satunya adalah mereka-mereka yang bersedia untuk menjadi pelayan di dalam gereja. Apakah gereja kita sudah berjalan bersama di stasi ataupun di lingkungannya? Kalau memang sudah, bagaimana wujudnya? Kalau belum, mengapa? Menurut saya sudah berjalan bersama antara umat dengan pengurus gereja, baik di stasi maupun di lingkungan. Karena kita nampak kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan baik di gereja maupun di lingkungan, terusnya kita beriring bersama sepengolai bahasa Karona enda marahatu. Kalau menurut saya, yang saya amati, sudah berjalan dia, tetapi belum efektif. Kenapa? Ini wujudnya. Kenapa? Karena yang saya jalani, yang saya amati, contohnya di lingkungan Santa Clara, ada kita terdaftar 46 kakak. Kalau memang sudah berjalan dia bagus, kenapa kita saja yang hadir? Berarti wujud nyatanya belum terwujud ini. Sempurna dia. Yang sudah dibuat dalam program gereja, satu, adanya perayaan misa di gereja setiap minggu. Kedua, adanya doa lingkungan di setiap lingkungan. Ketiga, adanya kegiatan-kegiatan pada hari raya, hari besar, yaitu Natal dan Tahun Baru, Natal dan Paskah, yang dilakukan secara bersama di gereja. Namun, kegiatan-kegiatan program-program gereja yang sudah dibuat belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Salah satunya dalam kegiatan doa lingkungan, masih banyak umat yang tidak hadir dalam kegiatan tersebut. Kedua, masih ada umat yang tidak pernah sama sekali ikut hadir di dalam doa lingkungan maupun dalam kegiatan misa di gereja. Ketiga, masih ada program yang tidak
salah satunya umat yang dalam hal ini adalah anak-anak. Anak-anak di gereja kita tidak pernah lagi diadakan kegiatan yang bisa menimbulkan keimanan mereka untuk bertumbuh, salah satunya kegiatan sekolah minggu. Kemudian ketika ada umat yang sedang dalam keadaan duka, tidak semua umat mau di dalam hal ini memberikan rasa kebersamaan mereka, terutama dalam keadaan yang harus kita berikan kepada umat tersebut, yaitu memberikan bantuan. Salah satunya bantuan moral maupun bantuan material. Siapa yang menjadi penggerak dalam kebersamaan di dalam stasi ataupun di dalam lingkunganmu? Nah, siapakah penggerak-penggeraknya itu? Sebagai penggerak sih paling pas ku agak. Adi isyarat kali pengurus gerak kamu mungkin tak boleh sanggup. Emang dari pendapatku. Mulai. Kalau menurut saya, Bapak Korhanger, Ketua Lingkungan, dan semua pengurus gereja, dan tak ketinggalan kita semua umat. Jadi memang aku ingat dari WA, juga pun dari WA hari Minggu itu kan udah dibilang. Jadi aku tadi memang jam 8 kurang 10 udah sampai, baru aku. Jadi memang aku laniku laku katakan biasanya ban bituah katakan sendah lanai memang perubahan 2 kali pertemuan nih kan. Jadi sangat kita Rosariope si Yahyahan kita nih nak ibu-ibu. Jadi ku ingat siang dai maka lakukan dia bujur. Yang menggerakkan itu yang dari diri kita sendiri dan iman yang kita punya. Kenapa? Karena banyak pun nanti dewan stasi, banyak pun nanti pengurus lingkungan yang berkoar-koar, tapi kalau kita sendiri tidak peduli, nggak akan berjalan. Jadi kembali ke diri kita sendiri dan iman yang kita punya. Sudah seberapa jauh sih iman kita? Maka dari itu gereja di sini perlu untuk memperkuat keimanan kita yang tadi. Seperti contoh kegiatan-kegiatan pendalangan iman dan yang lainnya lah. Kalau seperti DPS, pengurus lingkungan itu faktor pendukung. Tapi pendukung pun dibilang bukan berarti itu tidak penting. Tapi intinya sekali kalau menurut saya sih dari diri kita sendiri dan iman yang kita punya. Itu saja dari saya mungkin. Terima kasih. Dan yang keempat, apa harapan kita? Apa harapan dan saranmu agar gereja di stasi ataupun di lingkunganmu semakin berjalan bersama? Apa harapan dan saranmu agar gereja di stasi ataupun di lingkunganmu semakin berjalan bersama? Apa harapan kita? Gereja juga harus mengerti tentang keadaan umat itu, situasi umat itu. Mengerti dan artinya dia memahami datanya Memahami dan mengerti tentang situasi umat. dan memberikan ini ya tengah. Kalau memberi Tentang situasi umat. Nah, supaya bisa kita berjalan bersama. Kalau kita saja tentang mengerti tentang atasan kita, tentang atasannya, timbal balik ya. iya, harus ada timbal balik. Nah, kebersamaan, ya balancingnya itu harus ada. Udah tutup dulu. Ini aku menurut saya. Nah. Dimuliakanlah namamu oleh seluruh
Terima kasih.